Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya channel Evan Alzaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya mau mengupdate atau membahas tentang pinjaman KUR di tahun 2024 ini dan di akhir tahun 2024 ini teman-teman. Nah, banyak juga pertanyaan, kenapa sih pengajuan pinjaman KUR itu seperti merasa sulit, padahal dana KUR itu dana yang disubsidi oleh pemerintah, tapi di saat usaha UMKM ingin mengajukan pinjaman seperti merasa sulit, susah untuk pengajuannya, bahkan seperti DPHP. Nah, apa sih penyebabnya itu semua? Terkadang ada juga teman-teman oknum-oknum tertentu di bank itu melakukan hal yang sengaja dipersulit atau diabaikan teman-teman. Jadi buat teman-teman, simak video ini sampai selesai biar paham dan saya bongkar rahasianya di sini semuanya. Nah, kita langsung aja teman-teman. Pertama itu perlu teman-teman ketahui dulu untuk ketentuan pinjaman KUR di tahun 2024 ini, yaitu usaha retail atau seperti usaha rumahan, kedai kelontong atau usaha makanan kuliner itu teman-teman. Itu di tahun 2024 ini pengajuannya itu hanya bisa 2 kali pengajuan pinjaman KUR teman-teman. Jadi tidak bisa pengajuan sampai 3 kali, hanya diberi 2 kali saja pengajuan pinjaman KUR, yaitu usaha retail, kuliner, makanan atau jual lontong, kelontong atau warung kopi. Itu termasuk usaha retail, jadi nggak bisa mengajukan pinjaman KUR lebih dari 2 kali, hanya 2 kali saja. Itu pun bunganya berjenjang teman-teman. Di saat pengajuan pertama itu dikenakan bunga 6% per tahunnya, dan pengajuan kedua itu akan dikenakan bunga 7% per tahunnya. Nah, lalu apakah ada cara ingin mengajukan ketiga kalinya? Bisa saja kalau ingin mengajukan ketiga kalinya, yaitu harus menggunakan nama pasangan, nama istri atau suami, ataupun anak bisa, tapi anak kandung dan saudara kandung itu masih bisa. Jadi untuk nama perorangan itu dengan usaha itu hanya bisa mengajukan 2 kali, kecuali usaha di bidang peternakan, pertanian, ataupun perkebunan. Itu bisa lebih dari 2 kali, bahkan bisa sampai 4 kali. Kalau usaha itu bisa untuk mengajukan pinjaman dengan bunga yang sama tetap 6% per tahunnya. Karena pinjaman KUR di tahun 2024 ini emang diprioritaskan di bidang usaha itu. Usaha perkebunan, peternakan, pertanian, dan perikanan. Memang diprioritaskan untuk usaha di bidang itu pinjaman KUR di tahun 2024 ini. Nah, lalu bagaimana misalnya kayak kita mengajukan itu seperti di PHP? Padahal sudah disurvei, survei pertama, survei kedua, habis itu tiba-tiba tidak ada kabar lagi. Ataupun debitur itu menelpon, seperti di WA atau nelpon tidak diangkat ataupun tidak dibalas WA-nya. Nah, itu kenapa? Nah, itu ada beberapa kemungkinan, teman-teman. Yang pertama, kemungkinannya itu bisa saja syaratnya pengajuan pinjaman itu sudah oke, sudah bisa di ACC, tapi namanya itu tidak muncul di SIKP, tidak keluar namanya di SIKP, tidak dapat limit untuk pinjaman KUR tersebut. Nah, itu apa penyebabnya? Bisa saja salah satunya mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah mengajukan pinjaman komersil, seperti mungkin pembiayaan kendaraan ataupun mobil. Bisa saja juga eh, entah biaya checkingnya mungkin bermasalah sebelumnya. Itu bisa juga penyebabnya, teman-teman. Lalu apalagi? Nah, selanjutnya ada juga oknum-oknum di bank itu, misalnya itu seperti marketing ya. eh, Mereka itu tidak mau memproses pinjaman itu yang di bawah 100 juta. Jadi sengaja dilambat-lambatkan. Jadi mereka ingin memproses dulu yang pinjaman di atas 100 juta. Kenapa demikian? Karena kebanyakan
pinjaman di bawah 100 juta itu kan pinjaman tanpa jaminan. Jaminan itu tidak diikat dengan hak tanggung notaris. Jadi makanya pinjaman di bawah 100 juta itu banyak sekali debitur-debitur itu macet karena merasa tidak ada diikat dengan notaris jaminannya tadi. Ya, walaupun jaminannya ada diserahkan kepada bank seperti mungkin BPKB, sertifikat, ya itu hanya sekedar titipan tapi tidak diikat dengan hak tanggung notaris. Misalnya terjadi macet debitur itu, nasabah itu, dan jaminan itu tidak bisa diapa-apakan, dilelang pun tidak bisa, dijual tidak bisa karena tidak diikat dengan hak tanggung notaris. Kalau pinjaman di atas 100 juta, mereka berani proses, cepat proses. Kenapa? Karena pinjamannya itu yang di atas 100 juta itu diikat, pasti diikat dengan hak tanggung notaris dan dihadapkan dengan notaris. Jadi apabila dia macet lebih dari 3 bulan dan sudah dapat surat SP3, bank boleh dan berhak untuk melelang jaminan tersebut. Dan pastinya debitur itu tidak mau, kebanyakan nggak mau rumah itu akan dilelang atau jaminan itu akan dilelang. Pastinya mereka akan berusaha untuk membayarnya, mau tak mau harus membayar. Jadi itu teman-teman, mungkin ada di antara kalian mungkin yang sampai sekarang mungkin sudah mengajukan dari kemarin tak cair-cair, mungkin saja penyebabnya di salah satu ini pinjamannya mungkin di bawah 100 juta, atau juga ada masalah lain seperti pernah minjam komersil. Nah, ada juga bank, saya nggak nyebutkan namanya bank itu, tapi bank BUMN juga, bank plat merah. Bahkan di daerah tertentu, mereka itu tidak mau menjual pinjaman kur. Mereka mengatakan tidak ada kur, padahal kur itu ada. Ya, karena ya itu faktornya tadi, banyak macet di pinjaman kur ini. Ya, walaupun bunganya disubsidi, tapi keuntungan di bank itu tipis. Dan mereka banyak tidak menjual. Malahan mereka menyarankan ke pinjaman satu laginya, atau program pinjaman dari bank itu sendiri, bukan pinjaman kur. Nah, jadi apa solusinya jika uh, kalian misalnya sudah mengajukan seperti DPHP, tidak ada proses, malahan sudah mungkin sudah 2 minggu, tidak ada perkembangan, tidak ada kabar. Ya, sebaiknya kalian ke bank itu nanyakan lagi lebih pastinya. Kalau tidak ada perubahan atau tidak ada perkembangan atau tidak ada kepastian, ya udah kalian tarik berkas saja. Kalian bisa mengajukan ke bank lain. Dan pada intinya itu, bank itu butuh nasabah, bukan nasabah yang butuh bank, teman-teman. Dan masih banyak bank-bank lain yang bisa kita mengajukan pinjaman, bukan bank itu saja. Karena bank-bank itu butuh nasabah, bukan nasabah yang membutuhkan bank. Tarik berkasnya, minta berkasnya, ajukan ke bank lain. Untuk apa kita menunggu lama-lama di bank itu, tidak ada kepastian. Nah, baik teman-teman, cuma itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa kalian selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya, teman-teman. Dan bila perlu kalian share kepada teman-teman kita yang lain biar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.